Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk pertemuan kita yang daring lewat via Zoom ini. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Ya, Bu. Doa selesai. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat Baik, kan? Bu, sehat. Ya, Bu, sehat semua, Jaga, Bu. jaga kesehatan selalu ya, karena kan sekarang lagi kurang bagus nih lingkungan, panasnya juga panas banget ya, belum hujan juga. Sebentar, Ibu mau lihat dulu. Alhamdulillah hari ini masuk semuanya ya. Ya, Bu. Baik. Untuk pembelajaran hari ini materinya tentang protista ya. Ibu mau share screen materinya. Udah kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Ya, Bu, kelihatan, Bu. Oke, baik. Kita mulai aja. Jelas, Bu. Materi sekarang yang kita bahas yaitu protista. Kita membahas pengertiannya, ciri-ciri umumnya, klasifikasi, peranan dalam kehidupan, dan terakhir kesimpulan. Baik, pengertian dari protista ya. Pertama, sebelumnya kita kan membahas makhluk hidup itu ada yang prokariotik dan juga eukariotik. Bedanya itu kalau yang prokariotik, organisme yang inti selnya tidak bermembran. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nih, kayak yang digambar. Contohnya bakteri. Nah, untuk yang Oh, eukariotik, itu organisme inti selnya telah diselubungi oleh membran. Salah satu contohnya ya ini, protista ini yang akan kita bahas. Jadi protista itu apa sih? Protista berasal dari bahasa Yunani, protos yang berarti pertama. Jadi, protista merupakan eukariotik pertama hasil evolusi prokariotik. Kita masuk ke ciri-ciri umumnya. Ciri umumnya itu protista biasanya tuh uniseluler. Sebagian besar jenis protista bersifat uniseluler. Akan tetapi ada juga yang hidup secara berkelompok dan bersifat multiseluler. Selanjutnya, protista ini termasuk sel eukariotik yang tadi kita bahas ya. Eukariotik itu berarti organismenya, inti selnya itu terselubungi. Selanjutnya, protista hidup bebas atau simbiosis. Protista dapat hidup bebas dengan cara menguntungkan satu sama lain, yaitu simbiosis apa namanya? Ayo, ada yang tahu? Simbiosis, mutualisme. Tetapi mutualisme juga, ya, Bu. oke iya. Tetapi juga ada nih yang bersifat parasit bagi organisme lainnya. Parasit berarti dia menguntungkan atau merugikan menurut kalian. Tadi kan mutualisme menguntungkan.
Berarti kalau parasit itu merugikan. Protista parasit bersifat patogen. Dia itu pembawa penyakit pada hewan dan manusia. Baik, Kalau selanjutnya. pada tumbuhan, iya nggak, Bu? Kenapa? Kalau pada tumbuhan, Maksudnya gimana penyebab tuh? penyakit itu merugikan. Kalau simbiosis parasitisme itu merugikan tumbuhan juga nggak, Bu? Iya, dia merugikan tumbuhan juga. Mau hewan, manusia juga tumbuhan. Kalau parasit itu berarti dia bisa merugikan ke semua makhluk hidup. Jadi dia tidak menguntungkan gitu ya. Paham? Sebelum kita lanjut, Paham, Bu. oke. Ayo kita lanjut. Nah, habitat dari protista itu dapat ditemukan pada setiap tempat yang mengandung air, tanah yang basah, sampah dedaunan, dan habitat lain yang cukup lembab. Protista yang hidup di laut sebagian besar bertindak sebagai fitoplankton. Ciri yang selanjutnya bersifat aerob dan anaerob. Protista bersifat aerob, yakni memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Oksigen digunakan dalam proses respirasi. Respirasi itu adalah proses pernafasan yang bertempat pada mitokondria. Protista bersifat anaerob, yaitu tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya. Protista anaerob melakukan respirasi dengan bersimbiosis bersama bakteri yang bersifat aerob. Selanjutnya, protista ada yang heterotrof dan autotrof. Heterotrof itu apa ya? Ada yang udah tahu bedanya heterotrof sama autotrof? Belum, Bu. Oh, heterotrof itu dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, kalau autotrof, dia itu bisa membuat makanannya sendiri. Maksudnya, nah di protista ini, kalau yang bersifat heterotrof, dia itu memperoleh makanannya dengan cara mengabsorpsi molekul-molekul organik dan sebagian lagi bersifat fotoautotrof karena mempunyai kloroplas. Nah, kalau dia yang mempunyai kloroplas itu, dia bisa membuat makanannya sendiri dengan cara menangkap energi matahari. Nah, selanjutnya kita masuk selanjutnya, Bapak. Nah, di sini sifat dari protista ini motil. Apa sih motil itu? Dia itu mempunyai alat gerak. Alat geraknya itu ada yang berupa flagel atau bulu cambuk, silia atau rambut getar, terus pseudopodia atau kaki semu. Nah, kita masuk ke klasifikasinya nih. Ada 3 kategori protista. Ya, yang pertama ada protista yang menyerupai hewan, itu adalah protozoa. Protista yang menyerupai tumbuhan adalah protopita. Dan juga protista yang menyerupai jamur. Kita masuk ke protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Protozoa merupakan protista yang menyerupai hewan karena memiliki sifat heterotrof. Tadi apa heterotrof? Tidak bisa membuat makanannya sendiri karena dia tidak mempunyai klorofil atau kloroplas. Nah, lanjut. Mampu bergerak dan menelan makanan. Jadi seperti hewan ya, ciri-cirinya makanya dia itu disebut menyerupai hewan. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa dibedakan menjadi 4 kelompok nih. Ada rhizopoda,
itu dari filum Sarcodina, ciliata dari filum Ciliopora atau Infusoria, terus ada flagellata dari filum Mastigopora, dan sporozoa dari filum Apicomplexa. Yang pertama kita bahas itu Rhizopoda dari filum Sarcodina. Rhizopoda berarti kaki yang menyerupai akar. Anggota filum ini bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu. Disebut pseudopodia atau kaki semu karena terbentuk sebagai hasil penjuluran sitoplasma sel yang seolah-olah berfungsi sebagai kaki. Jadi, seolah-olah dia itu bergerak seperti kaki. Selain untuk bergerak, kaki semu juga berfungsi untuk mencari makanan. Contoh dari Rhizopoda ini biasanya adalah amuba. Salah satunya ya. Nah, ini nih. Yang kedua ada ciliata dari filum Ciliopora. Salah satu ciri khas ciliata adalah mempunyai cilia, yaitu rambut getar, sebagai alat gerak dan untuk mencari makan. Sama seperti yang tadi ya, yang apa tuh namanya pseudopodia. Dia juga sebagai alat gerak dan juga untuk mencari makan. Nah, ciri lain dari ciliata adalah adanya dua inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus merupakan inti sel berukuran besar berfungsi dalam reproduksi aseksual vegetatif. Makro itu besar ya, makanya dia disebut sebagai inti sel berukuran besar. Nah, sedangkan mikronukleus, kelihatan ya dari namanya mikro, kecil, merupakan inti sel yang berukuran kecil, diperlukan untuk bereproduksi secara seksual dengan cara konjugasi. Jadi tadi apa? Makronukleus itu untuk reproduksi aseksual. Dan mikronukleus untuk reproduksi secara seksual. Nah, contoh dari ciliata yang paling terkenal itu biasanya paramecium. Nah, di sini ada gambar, ada dua gambar. Ini gambar contoh dari yang tadi tuh apa tuh namanya? Amuba ya. Amuba dari pseudopodia ya, rhizopoda ya. Dia alat geraknya pseudopodia. Nah, yang sebelah sini contoh dari ciliata, yaitu paramecium. Nah, di samping-samping sini itu dia ada ada rambut getarnya yang disebut dengan silia. Baik, selanjutnya. Di sini ada flagellata dari filum Mastigopora. Ciri khas filum ini adalah memiliki alat gerak berupa bulu cambuk yang disebut dengan flagella. Beberapa jenis flagellata, khususnya genus Trypanosoma, merupakan penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Berarti dia merugikan ya. Nah, ini contoh dari flagellata nih. Nah, flagelnya itu yang ini. Nih, yang panjang nih kayak bulu cambuk ya, kayak cambuk gitu. Ini namanya flagella. Kalau yang ini, flagellata dari Trypanosoma. Yang ini contohnya. Selanjutnya ada sporozoa dari filum Apicomplexa. Sporozoa merupakan salah satu kelompok protozoa yang membentuk spora dalam salah satu tahapan siklus hidupnya. Jadi dia itu membentuk spora. Semua anggota sporozoa hidupnya sebagai parasit dalam tubuh organisme. Berarti dia merugikan ya. Dan tidak memiliki alat gerak. Nah, dia itu tidak mempunyai alat gerak.
tidak mempunyai pseudopodia atau kaki semu, dia juga tidak mempunyai ciliata, juga tidak mempunyai flagela. Nah, pergerakannya itu dilakukan dengan mengubah posisi tubuhnya. Anggota sporozoa yang paling terkenal itu Plasmodium. Plasmodium itu adalah yang menyebabkan penyakit malaria. Dia itu ditularkan melalui nyamuk Anopheles. Nah, nyamuknya itu nanti hinggap di kulit manusia, nah nanti manusianya digigit sama nyamuk, nah nanti nyamuknya itu mentransfer plasmodium itu ke tubuh manusia itu. Nah, jadilah dia nanti kena malaria. Baik, kita masuk ke protista yang menyerupai tumbuhan atau protopita. Nah, di sini ada struktur sel protopita ini biasanya itu kita nyebutnya itu ganggang atau algae. Struktur sel ganggang memiliki dinding sel dan kloroplas. Karakter tersebut dimiliki pula oleh tumbuhan tingkat tinggi. Sehingga dikatakan bahwa ganggang merupakan protista yang menyerupai tumbuhan. Jadi, kenapa sih disebut menyerupai tumbuhan? Karena dia itu ya mempunyai dinding sel dan juga kloroplas. Itu karakter dari tumbuhan kan? Dia punya kloroplas. Sel tumbuhannya juga ada dinding selnya, ya kan? Nah, struktur tubuh ganggang sangat sederhana. Tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, sehingga disebut tumbuhan talus. Jadi, nggak kelihatan nih mana akarnya, mana batangnya, daunnya juga nggak kelihatan. Jadi ya nyaru gitu. Itu disebut tumbuhan talus. Nah, ganggang nggak dapat bereproduksi secara vegetatif, yaitu aseksual, dan secara generatif, yaitu seksual. Nah, secara vegetatif, reproduksi ganggang dilakukan dengan cara pembelahan biner, dengan cara fragmentasi, dan juga membentuk zoospora. Secara generatif, dengan cara konjugasi dan peleburan antara sel kelamin jantan dan betina. Nah, di sini berdasarkan pigmen zat warna yang dominan pada tubuhnya, ganggang dapat dibedakan menjadi 6 filum. Apa aja sih 6 filum itu? Nah, di sini ada filum Pyrophyta atau ganggang api. Terusnya ada filum Euglenophyta. Terus ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Terus ada filum Chrysophyta atau ganggang keemasan. Selanjutnya filum Chlorophyta atau ganggang hijau. Nah, yang keenam ada filum Rhodophyta, ganggang merah. Rhodo itu merah ya. Jadi sesuai dengan warnanya itu dikelompokkan menjadi 6 film ini. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang keemasan, ada yang coklat, ada yang seperti api. Nah, lanjut. Kita masuk ke protista yang menyerupai jamur. Jadi protistanya itu seperti jamur. Di sini dibedakan menjadi dua ya. Ada jamur air atau Oomycota dan juga jamur lendir, yaitu Myxomycota. Nah, di sini bedanya itu, apa sih bedanya jamur air, jamur lendir ini dengan jamur yang sejati? Bedanya itu dari bentuknya ya.
Kalau jamur sejati itu kayak misalnya kayak apa ya? Jamur kuping, kayak jamur tiram gitu. Kalau jamur air tuh bentuknya ya kayak gini nih. Kan nggak seperti kayak jamur tiram kan kelihatan gede gitu. Nah, di sini ada daur hidup dari jamur Oomycota, yaitu jamur air. Dia itu bereproduksi aseksual terlebih dahulu, baru ke reproduksi seksual. Nah, dari sini nih, yang fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat, tumbuh tabung kecambah, lalu nanti ke fase kelima, fase keenam, bermeosis, terus sampai ke fase ketujuh, ini ada fertilisasi. Nah, di fase sini juga dia udah ada zigot, terus ke fase ke-8, ke fase 9, terus saja berputar, terus sampai kembali ke fase pertama lagi. Gitu. Nah, di sini ada pembebasan spora ya. Nah, nanti itu dia kembali lagi ke satu, nah nanti bereproduksi lagi dari aseksual ke seksual. Nah, di sini yang jamur lendir ya, atau miko, apa tadi? Mixomicota. Nah, ini fase pertamanya itu di sini. Nah, nanti ke fase kedua nih. Plasmodium dewasa yang mempersiapkan diri untuk berbuah. Nah, ini. Terus masuk ke fase ketiga. Tuh ada sporangium muda. Nah, ini muncullah sporangium muda. Lalu di sini udah ada batangnya nih. Batang dari spora itu. Terus terjadilah ada meiosis di fase keempat ini. Terus sporanya ini nanti berkecambah di fase kelima, terus fase keenam. Sel-sel ini berflagela, jadi dia ada flagelanya ya. Tadi apa flagela? Bulu cambuk, ya nih yang panjang-panjang ini nih. Nah, ini di fase keenam. Nah, di sini ada sel-sel amoeboid. Ke fase ketujuh, lalu nanti balik lagi ke fase pertama lagi. Nah, inilah daur hidup dari protista yang menyerupai jamur. Ada dua jamur ya, jamur air dan juga jamur lendir. Baik, selanjutnya kita bahas peranan protista dalam kehidupan. Jadi protista ini punya peranan nih. Nah, dia bisa menguntungkan juga dan juga bisa merugikan. Apa aja yang menguntungkan? Nah, salah satunya nih ada di sini nih. Protista yang menguntungkan itu ada Etamuba coli atau biasa kita sebut E. coli. Nah, ini E. coli ini hidup dalam usus besar manusia dan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dan mensintesis vitamin K. Jadi, E. coli ini membantu pencernaan dalam manusia, pada manusia. Nah, selanjutnya yang menguntungkan ini ada Protista laminaria digitalis. Dapat dimanfaatkan sebagai penghasil yodium untuk obat penyakit gondok. Nah, yodium ini juga yang biasa ada di betadin ya. Nah, makanya dari itu kenapa kita harus beli garam itu yang harus beriodium ya ini untuk mencegah adanya penyakit gondok biar tidak terkena penyakit gondok. Makanya harus
garam yang beriodium. Nah, protista selanjutnya ada Laminaria lavaniae, mengandung kalsium, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk pertanian dan makanan ternak. Nah, di sini tadi itu contoh-contoh dari protista yang menguntungkan. Nah, contoh dari protista yang merugikan itu ada Etamuba histolitica, itu penyebab penyakit disentri. Penyakit disentri itu apa sih? Penyakit disentri itu dia buang-buang air. Buang-buang air yang sudah parah, diarenya itu udah parah banget. Nah, itu disebut dengan disentri. Nah, penyebabnya ini Entamuba histolitica. Nah, selanjutnya ada Plasmodium vivax ya. Plasmodium vivax ini yang menyebabkan penyakit malaria yang tadi ya, yang pembawanya itu dari, nah, tadi Plasmodium itu penyakit. Plasmodium itu yang menyebabkan penyakit malaria. Pembawanya itu dari nyamuk Anopheles. Terus yang terakhir ada Entamuba gingivalis, penyebab kerusakan gigi dan gusi. Nah, ini contoh dari protista yang merugikan. Nah, di sini ada yang menguntungkan juga, ada yang merugikan. Jadi, protista ini sangat berperan sekali dalam kehidupan di lingkungan sekitar. Nah, baik, materinya sudah selesai yang dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Ya ada ya. Nah, tadi ada yang udah nyatet-nyatet dari pembahasan yang Ibu sampaikan ini. Sudah, Bu, tapi masih sedikit. Nah, Ibu cuma mau ngasih tugas ke kalian. Tugasnya itu merangkum materi yang Ibu sampaikan tadi, materi tentang protista, ditulis tangan. Nah, nanti di minggu depan kita pertemuan, minggu depan, besok kita pertemuan besok kan kita nggak ada ya jamnya ya, berarti minggu depan kan kita masuk ya, bukan pertemuan daring. Nah, itu nanti dikumpulkan ke Ibu. Jadi tugas hari ini untuk pelajaran biologi membuat rangkuman dari pembahasan yang Ibu sampaikan tadi. PPT-nya nanti Ibu share di grup, bisa dibaca-baca. Nah, nanti juga kalian baca-baca dari referensi lain. Kalau dari yang Ibu ada yang masih kurang disampaikan, bisa dari referensi yang lain, dari buku-buku yang lain yang kamu punya, yang dari perpustakaan ya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya kalian yang sudah masuk. Masuk semua ya, alhamdulillah ya hari ini ya, walaupun daring juga. Mohon maaf bila Ibu ada salah-salah kata dalam penyebutan, dan juga gini, berarti minggu besok kita bukan daring ya, yaudah. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Nah, sebelum berakhir, kita berdoa terlebih dahulu ya.
tapi pola pikirnya belum dewasa. Baik. Ada orang Berdoa dimulai. udah dewasa dan Selesai. ada dia sudah Terima dewasa. kasih untuk partisipasinya hari ini. Sampai jumpa besok. Besok kan masuk ya. Jadi menurut aku pola pikir itu memang dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.